Shalom saudara-saudara, saya berharap saudara semua dalam keadaan yang baik. Dan hari ini kita semua remaja, pemuda, kaum laki-laki, kaum perempuan, oma opa, kaum sepuh, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, mari kita kembali mendengarkan dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Hari ini kita masih melanjutkan belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pada hari ini kita membaca pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-4 sampai ayat ke-15. Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-4 sampai ayat ke-15. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami kembali datang kepadamu sebagai pribadi-pribadi yang rindu dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kesempatan yang baik ini dapat menjadi sarana yang Kau pakai untuk membentuk kami, sehingga sebagai gereja Tuhan kami boleh hidup semakin layak di hadapan Tuhan dan menjadi kebaikan bagi sesama. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami telah mempersiapkan diri dan hati kami, berkata-katalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-4 sampai ayat ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepadanya nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara, di gereja mainstream Protestan, termasuk gereja Kristen Pasundan di dalamnya, dalam kebaktian umum di hari Minggu,
selalu ada pengakuan iman rasuli. Nah, pengakuan iman rasuli ini saudara-saudara sebetulnya intinya adalah pengakuan berkenaan dengan Allah Tritunggal. Allah yang menciptakan langit bumi segenap isinya termasuk kita manusia, memelihara ciptaannya yang telah diciptakannya dengan harmoni ini, lalu kemudian menjaga melindunginya dengan cinta kasihnya. Nah, itu Allah Bapa, saudara-saudara. Lalu Allah yang berkarya dekat dengan kita, Allah yang ada di sisi kita, Allah yang menyertai kita, Allah Sang Immanuel, Dialah Tuhan Yesus Kristus. Kita menyebutnya Allah Anak. Lalu saudara-saudara, Allah yang menguasai hati pikiran kita, menuntun kita saudara, berbicara di dalam nurani kita untuk melakukan hal yang berkenan kepadanya, itu Allah Roh Kudus, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu mengucapkan pengakuan iman rasuli ini tidak terlalu sulit ya. Apalagi kalau mengucapkannya bersama-sama, saudara. Jadi yang agak-agak kurang hafal bisa menjadi hafal karena bisa mengikuti apa yang orang lain ucapkan, begitu ya. Kalau di gedung gereja tidak afdol rasanya kalau kita juga tidak mengucapkannya secara lantang. Biasanya kita ucapkan saudara dengan suara yang gagah begitu. Sikap ketika mengucapkannya juga saudara mencerminkan kesediaan untuk bersaksi mengenai Allah Tritunggal ini. Kita berdiri saudara, badannya tegap, pandangannya ke depan saudara, sama seperti laskar-laskar yang siap untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekalipun pengakuan iman ini begitu lantang kita ucapkan di gedung gereja seperti suara ayam jantan saudara yang panjang gagah begitu di pagi hari, tapi harus kita akui kan seringkali dalam kehidupan nyata maka kita seperti kodok yang keok saudara. Artinya apa saudara-saudara? Pengakuan iman kita ini salah satunya saudara mengenai ketuhanan Yesus itu seringkali kalah saudara dengan tantangan dan godaan dunia ini. Banyak saudara-saudara orang-orang yang tadinya mengaku percaya kepada Kristus, mengakui ketuhanan Yesus, hidup sesuai dengan ajaran Kristus, tetapi karena tantangan yang dihadapi, misalnya saja saudara soal percintaan, atau soal karier saudara, atau soal kedudukan misalnya, soal harta dunia saudara, maka mereka rela meninggalkan Kristus. Mereka mengkhianati cinta kasih Kristus, berbalik saudara dari Kristus. Krisis-krisis dalam kehidupan rupanya membuat mereka gagal. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak hanya dalam kehidupan sekarang, sebetulnya dalam perjalanan gereja mula-mula, orang yang kalah imannya karena tekanan itu juga banyak. Tentu di dalamnya pun termasuk beberapa bagian dari jemaat di Roma. Karenanya saudara-saudara, situasi itu disikapi oleh Rasul Paulus mengingatkan kembali, selalu tidak henti saudara mengenai anugerah yang berharga, yaitu anugerah keselamatan
yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya. Minggu lalu kita belajar saudara-saudara bahwa tidak lagi soal biologis, soal saya dan saudara orang Israel atau tidak lagi demikian. Tetapi soal percaya, taat, menyatakan hidup yang berkenan kepada Allah, menjadi berkat, dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus ini mempersatukan. Tidak ada lagi saudara-saudara secara khusus pemilahan misalnya orang Yahudi, orang Yunani, orang yang bersunat, tidak bersunat, tidak. Yang ada saudara adalah semua hadir sebagai umat Allah, yang kemudian menjadi umat Allah oleh karena anugerah. Nah karenanya di dalam menjalani tekanan hidup, krisis-krisis hidup ini, maka kembali kepada pengakuan iman kita itu seharusnya kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berseru, berdoa kepadanya, dan segenap misi hidupnya di tengah dunia ini, menggenapi hukum Taurat saudara-saudara, misi hidup yang bagaimana? Yang penuh cinta kasih itu, yang penuh kepedulian dan kerinduan untuk berbagi kepada setiap orang itu harus menjadi cara hidup yang kita lanjutkan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tentu paham hari ini banyak krisis yang terjadi. Krisis kepercayaan misalnya saudara-saudara, pemimpin tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Hanya janji-janji di awal saudara ketika kampanye, tapi manakala sudah mendapatkan jabatan, dia lupa, dia tidak lagi punya pengabdian. Krisis saudara berkenaan dengan korupsi, banyaknya orang berbuat tidak jujur. Anggaran-anggaran negara ini banyak yang diambil, dicuri saudara-saudara, lalu dihadirkan untuk kepentingan diri dan golongan atau keluarganya. Krisis berkenaan saudara-saudara misalnya dengan pendidikan. Masih banyak bagian dari bangsa ini yang tidak mendapatkan akses pendidikan saudara-saudara. Atau krisis berkenaan dengan dosa saudara-saudara. Godaannya semakin menggiurkan saudara-saudara. Rasa-rasanya kalau kita berbuat dosa temannya sangat banyak. Mau berbuat benar saudara-saudara rasanya sedikit sekali yang mau ikut bersama dengan kita. Termasuk juga krisis pandemi corona ini saudara, yang dampaknya barangkali mulai kita rasakan sekarang. Hari ini kita diajak untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus, membawa apa yang menjadi krisis-krisis kita itu ke bawah kekuatan dan pertolongannya. Kita disadarkan untuk semakin bertekun dalam doa. Kita diajak untuk semakin meyakini dalam kesulitan seberat apapun ada Allah yang akan mampu menopang kita. Lalu tidak hanya itu saudara, doa tidak hanya menjadi sikap satu-satunya. Selanjutnya sikap hidup Kristus itu yang harus kita hadirkan. Dalam tekanan sekalipun dia tetap setia kepada Allah, kepada Bapaknya. Dalam tekanan sekalipun dia tetap bersedia memaafkan. Dalam tekanan seberat apapun dia selalu tetap mampu mengungkapkan cinta kasih-Nya. Nah biarlah kita pun demikian saudara. Dalam keterbatasan yang kita miliki di tengah-tengah hidup ini, apalagi di masa pandemi ini, maka orang-orang Kristen saudara tidak boleh cuek, tidak boleh pelit. Selalu harus menjadi pribadi yang rindu berbagi. Rindu saudara-saudara untuk
bermurah hati, rindu untuk memiliki keramah tamahan. Dan dengan itulah saudara-saudara, identitas kita boleh semakin dinyatakan sebagai orang-orang yang menjadi Kristus-Kristus kecil, Kristen, Kristus-Kristus kecil di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah, Engkau yang telah berfirman, memberikan pedoman hidup kepada kami, dan menolong kami untuk semakin tegar di dalam menjalani tekanan hidup dengan percaya kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang sejati bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu bersedia menjadi kawan bagi kami di tengah-tengah krisis hidup ini. Terima kasih juga untuk teladan-teladan-Mu ya Bapa, sehingga di masa-masa krisis kami boleh tetap punya panutan untuk mengasihi, bermurah hati, beramah tamah, peduli kepada setiap orang. Sekali lagi ya Bapa, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu untuk membawanya ke dalam kehidupan kami. Amin.